Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih, yang di mana pun berada ya, lagi dari rekaman YouTube kita meneruskan dari buku Grace Revolution ya. Ada revolusi Injil, artinya perubahan secara cepat dari Injil karena menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan mau kita penuh dengan kuasa untuk hidup bebas dari kekalahan atau hidup berkemenangan terus. Dan kita sudah mendengar hidup berkemenangan hanya di dalam karya sempurna Yesus, kasih karunia. Dan kalau saudara boleh mendengar di bab yang pertama, ya sudah dua kutub yang berbeda, ya, pilihan antara hidup dan mati. Pilih kematian di bawah hukum Taurat karena kutuk hukum Taurat, ya, karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Atau kehidupan karya sempurna Kristus, dan itu kasih karunia pribadi Yesus, dan tidak ada percampurannya, tidak ada campur aduk gitu, nggak bisa, karena yang satu dan yang lain saling menetralisir atau malah merusak keduanya, ya, karena anggur yang baru tidak dapat dimasukkan ke dalam kantung yang tua, rusak dua-duanya, saling bertentangan, itu ya bahasa Alkitabnya, saling bertentangan. Nah, kita tentu mau memilih kehidupan, sama-sama katakan memilih kehidupan. Dan bagaimana ya bahwa Injil kasih karunia itu membuat kita menjadi hidup. Kita ditransformasi, ya, judulnya maka di bab 2 bagian pertama ini ditransformasi dari dalam keluar. Jadi kita datang apa adanya kepada Tuhan. Ya, kita datang sebagaimana adanya kita. Orang berdosa, iya, jadi qualified. Karena Tuhan Yesus mati buat orang berdosa, bukan buat orang benar. Orang sakit yang memerlukan tabib. Ya, karena itu orang berdosa yang memerlukan Tuhan Yesus juru selamat. Jadi kita qualified, sekali lagi ya. Jadi ini Tuhan, dia mentransformasi kita datang apa adanya, tapi kita nggak dibiarkan seperti itu, kita diubahkan. Sama-sama katakan diubahkan, ditransformasi. Ya, kita diubahkan dari dalam keluar. Bukan dimotivasi dari luar gitu. Bukan, tapi kita diubahkan dari dalam ciptaan baru keluar. Nah, bab ini dimulai dengan Lukas 5 ya, itu bagaimana ceritanya, bagaimana orang itu baru datang kepada Yesus juga diubahkan melalui kebaikan, melalui kasih karunia. Petrus itu semalam-malaman menjala ikan, dia nggak dapat apa-apa. Ya, dan dia sudah sampai pagi-pagi di pinggir pantai membersihkan jala-jalanya karena sudah dipakai, tapi nggak dapat apa-apa, ikan seekor pun nggak dapat semalam-malaman. Dan Tuhan Yesus spesial datang, pinjam perahunya ya untuk memberitakan Injil, karena orang banyak dengar, supaya suaranya sampai naik ke perahu lebih tinggi dan menyampaikan kabar baik. Nah, selesai berkhotbah, Petrus diperintahkan untuk perahunya lebih ke tengah, ke tempat yang lebih dalam, dan untuk melemparkan jala. Nah, saudara, ini kontradiktif ya, karena Tuhan Yesus anak tukang kayu kan. Jadi dia juga profesinya tukang kayu sebagai manusia. Dari Nazaret, bagaimana ngajarin tukang ikan ya, tukang penangkap ikan seperti Petrus yang berpengalaman
untuk melempar jala. Padahal di siang hari gitu, pagi-pagi. Padahal semalam-malaman tidak dapat apa-apa. Nah ini kita akan baca peristiwanya dan kita akan menangkap apa pesannya. Luar biasa ya, bagaimana Petrus itu orang nelayan yang kasar, ya bukan orang berpendidikan, bukan, ya nelayan yang kasar, yang mungkin tidak sekolah, ya perkataannya juga kasar, dan itu biasa ya dalam lingkungan para nelayan. Ayat 3, Yesus tuh naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, ya Petrus, namanya Simon Petrus. Dan menyuruh dia menolak perahunya sedikit jauh dari pantai, lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Jadi Tuhan Yesus pinjam perahu Simon. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Dalam bahasa Inggris dikatakan tebarkanlah nets, jala-jala. Ya bukan singular, bukan tunggal. Nah, Petrus ya enggan lah. Ya karena udah semalam-malaman dia nelayan yang berpengalaman. Ini disuruh sama tukang kayu gitu. Sebagai manusia. Tapi dia nggak tahu bahwa yang menyuruhnya itu adalah Tuhan segala Tuhan, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Tuhan Yesus itu Allah yang kekal, menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Tak menjadi lelah, tak menjadi lesu, tak terduga pengertiannya. Tuhan yang berfirman, maka semua jadi. Karena jala-jala udah bersih ya, dia enggan juga. Tapi karena dilanjutkan ayat 5, katakan begini, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras." Ya, bekerja keras sepanjang malam. Dan kami tidak menangkap apa-apa. Zero. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dia melepaskan satu jala. Segen dia sebenarnya. Tapi dia pengen buktikan aja ya, bahwa udah semalaman dia bilang, dia nggak dapat apa-apa. Ya tidak. Pasti dia pikir tidak ada ikan. Ya lempar satu aja, kenapa mesti jala-jala atau misalnya 2 gitu atau 3. Dan ya setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Ketika dia lakukan, ya itu menjadi magnet ikan. Ya luar biasa. Dikatakan, lalu ia memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Dan pun ada perahu lain datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ya bahasa Inggrisnya bagus. Net breaking, boat sinking, lot of fish. Jadi ikan yang begitu banyak yang merobek jala mereka karena cuma satu jala ya. Dan membuat perahu mereka hampir tenggelam. Dan Petrus begitu amazed ya, begitu terheran-heran, begitu terkagum. Dan ini yang membuat Petrus metanoia. Petrus bertobat. Nah, saudara, apa yang kita mau pelajari malam ini sebenarnya sangat simpel. Cuman kita kan diajar nih dengan pengajaran-pengajaran yang agamawi. Biasanya kalau bertobat itu karena memukul-mukul diri, ya menangis, minta-minta ampun, kapok gitu. Itu bertobat. Itu baru namanya bertobat. Tetapi apa yang kita lihat di dalam perjanjian baru, ya ketika Petrus melihat semua kebaikan Tuhan, ya luar biasa ya. Ini yang kita mau renungkan ini. 8, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa."
Jadi pertanyaannya, pertobatan Petrus mana yang lebih dulu? Pertobatan dia sujud menyembah Yesus atau berkat Tuhan? Ya, dia dipakai perahunya dan Tuhan nggak pakai gratis. Dia melempar jala, dia menerima begitu banyak ikan, jalannya koyak, perahunya hampir tenggelam, berdua perahu sama perahu temennya. Ya, jadi jelas di bawah kasih karunia perjanjian baru, Tuhan yang pertama-tama memberkati kita. Berkat-berkat, kemurahan yang gak layak kita terima, kasih yang meluap itulah yang memimpin kita kepada pertobatan. Karena itu kita tuh melihat, yang memandang begitu besar kasih Tuhan, kasih Allah kepada kita. Lebar, panjang, tinggi, dalam, tidak terukur. Begitu besar berkat Tuhan, kemurahan kebaikan Tuhan kepada kita. Kita datang kepada Dia. Nah, perjanjiannya sudah berubah ya. Perhatikan Roma 2 ayat 4. Ini firman Tuhan nih. Maukah kau menganggap sepi kekayaan, the riches, daripada kemurahannya atau kasih karunia-Nya, favor-nya? Begitu kaya. Dalam ayat yang lain dikatakan berlimpah-limpah. Kelimpahan kasih karunia, kesabarannya, dan kelapangan hatinya. Dia rela, panjang sabar, menantikan orang yang diselamatkan untuk terima kebaikannya, untuk terima berkatnya sebenarnya. Kelapangan hatinya, mau memberikan anaknya yang tunggal, yang satu-satunya, yang termulia dari surga. Bukan buat orang berdosa, bukan karena kita benar, karena bukan kita baik. Bukan karena Petrus tadi orang baik, bukan. Dia sendiri bilang, saya orang berdosa. Dia nelayan yang kasar, perkataannya mungkin kasar. Tidakkah engkau tahu? Nah, ini kita baca sama-sama ya, bahwa maksud kemurahan Allah atau the goodness of God ialah menuntun engkau kepada repentance, pertobatan, metanoia. Bahasa Inggrisnya bilang gitu kan, coba. Ya. Not knowing that the goodness of God leads you to repentance. Ini perubahannya, saudara. Lalu hukum Taurat, kamu harus. Tuntutan. Di dalam perjanjian baru kasih karunia, aku akan. Tuhan, I will. Aku akan. Itu kebaikan Tuhan yang kita terima. Itu yang memimpin kita kepada repentance. Ya, kalau bahasa Yunaninya di perjanjian baru tuh metanoia. Kembali kepada kasih karunia. Nanti kita lihat bahasa Ibraninya ya, tapi sebelum sampai ke situ tuh, saudara, kita melihat kehidupan orang. Apakah orang itu atau saudara itu sudah bekerja keras sepanjang malam, tetap buntu di dalam karir, di dalam bisnis, di dalam pernikahan, di dalam hubungan, putus asa, gelap? Cuma satu kuncinya yang tadi kita baca peristiwa itu. Dengarkanlah Yesus. Hearing, dengarkanlah kabar baik seperti ini. Yesus katakan, tebarkanlah jala-jalamu. Walaupun Petrus enggan, hanya melemparkan satu, tapi dia memperoleh begitu banyak ikan. Amin. Jadi, mau kecewa, mau gagal, mau lelah, mau frustasi seperti Petrus, putus harapan, putus asa, perasaan-perasaan itu, Tuhan tetap mengasihi. Luar biasa ya, ini tentang kasihnya Tuhan, soalnya kasihnya Bapa. Tuhan tuh mengenal kita sempurna. Saudara dan saya dikenal sempurna luar dalam.
Semua kesalahan, semua gagalan kita, semua Tuhan tahu. Nggak ada yang dilewatin. Ah, ya udah, gitu. Nggak ada yang diabaikan. Semua diperhitungkan. Semua Tuhan tahu. Tetapi Tuhan tetap mengasihi kita sempurna. Itu yang luar biasa. Jadi dosa kesalahan kita bukan ditaruh di bawah karpet, bukan. Atau dilupa-lupain karena ditaruh di bawah karpet, bukan. Dibayar dengan darah yang mahal. Termasuk siklus kekalahan atau kegagalan, kecanduan. Datang kepada Yesus apa adanya. Dia akan menyentuh, memegang, merangkul, dan diubahkan. Nah, itu yang disebut ditransformasi atau direstorasi oleh kasih yang sempurna. Dari dalam keluar. Sama-sama karena dari dalam keluar. Kita nggak datang mau mandi, ya Yesus itu adalah mandi ya. Yesus itu adalah mandi. Bath ya, mandi. Jadi nggak bersih-bersih sebelum mandi, nggak. Datang apa adanya. Dia juru selamat. Memulihkan kita utuh ketika kita datang apa adanya. Menyelamatkan dia, juru selamat yang pekerjaannya sempurna. Kayak juru masak, ya dia tukang masak. Juru mudi, ya tukang pengemudi. Juru selamat memberikan keselamatan. Ya, dan metanoia kembali kepada kasih karunia. Nah, ngomong-ngomong apa yang kita mau pastikan malam ini? Kata pertobatan itu, tadi kan pertobatan jadi penting kan? Kata penting kan, berbalik kepada Tuhan kan? Nah, tapi dalam bahasa Ibraninya tuh tesufah. Ya. Tesufah, bacanya dari kanan ke kiri ya. Taf, sin, faf, bet, hei. Jadi diterjemahkan itu karena salib Yesus kembali kepada kasih karunia atau anugerah. Luar biasa. Jadi kalau orang bilang pertobatan orang Kristen gimana sih? Tesufah. Karena salib Yesus kembali kepada kasih karunia. Kita kembali kepada kasih karunia. Luar biasa. Ya, jadi setiap huruf Ibrani itu memiliki gambar atau angka dan arti. Jadi taf itu salib. Tuh, huruf salib. Sin, faf, bet kembali. Luar biasa ya. Kembali kepada mana? Kepada hei, kasih karunia. Jadi pertobatan itu sekali lagi adalah segala sesuatu tentang kembali kepada kasih karunia. Kembali kepada finish work, pekerjaan yang sempurna daripada Yesus. Bukan kepada hukum Taurat. Bertobat kamu, lakukan ini, lakukan itu, dituntut ini, dituntut itu. Bukan, saudara. Kembali kepada apa yang Yesus sudah bayar. Dan melihat kesalahan kita, kegagalan kita telah dihukum dalam tubuh Kristus. Sudah dihukum. Makanya sekali lagi ditulisnya itu kembali karena salib Yesus kembali kepada anugerah atau kasih karunia. Itu kasih karunia. Ajaib ya. Ajaib, luar biasa. Jadi ketika kita menerima kemurahan Tuhan, ya kita berkemenangan dalam area apapun kelemahan kita. Itulah yang mengubah dari dalam keluar. Kita orang bergumul tentang tadi kecanduan apa? Kristus adalah kekudusan kita. Kita katakan, ya, jadi berlari kepada Yesus saja, bukan menjauh lari. Nah, itu yang kita dengar malam hari ini. Dan luar biasa ya, kita nggak mau menganggap sepi. Atau menganggap sepi itu apa ya, mengabaikan gitu kekayaan kemurahannya. Kadang-kadang orang nggak bermaksud menganggap sepi, tapi dalam responnya, karena dia kembali kepada upaya diri, kepada mengharapkan kebenaran diri, jadi menganggap sepi kemurahan yang begitu kaya, kesabarannya,
atau kelapangan hatinya. Ya, di Roma 2 ayat 4 tadi. Luar biasa ya. Padahal jelas pertobatan itu adalah karena salib. Sama-sama katakan, karena salib saya kembali kepada kasih karunia. Karena salib ya. Salib menjadi titik balik hidup kita juga. Saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Saudara, ada yang telah mati buat saudara, menanggung dosa saudara di kayu salib, tergantung antara bumi dengan langit, memikul dosa, kesalahan, pelanggaran, penghukuman saudara dan saya. Dia Juru Selamat, namanya Yesus. Saudara, kalau belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini waktunya saudara. Ikuti saya berdoa, katakan, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukan saya bersama-sama dengan Engkau di surga. Surga adalah rumah saya, dan saya adalah anak yang paling dikasihi oleh Bapa. Saya menerima semua berkat Bapa. Saya menerima semua kasih Bapa, kemurahan kebaikan Bapa. Dan saya berbalik kepada kasih karunia. Hidup saya tidak akan sama lagi, karena ada terang yang mengubah saya dari dalam keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.